bahwa Allah berada di atas langit, di atas arsy. Kita wajib menatap Allah yang kasih tenang. Allah itu bendakah? Bukan. Allah itu rohkah? Allah itu satu jenis dengan malaikat, satu jenis dengan jin, satu jenis dengan manusia. Nah, kita ini semua disebut jisim, benda. Yang butuh tempat itu hanyalah benda. Allah menyebutkan dalam Al-Quran bahwa Allah berada di atas langit, di atas arsy. Kita wajib menatapkan. Allah berfirman, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah bersama di atas. Allah juga berfirman, A'amintum man fis sama'. Apakah kalian merasa aman dengan yang di langit? Allah berada di atas langit, di atas arsy. Masih ada ulama, ya, ustadz yang mengatakan gak boleh kita menatakan Allah di atas langit. Allah itu ada di hati. Allah itu ada di mana-mana. Allah itu tidak di atas alam, tidak di bawah alam, tidak di kanan, tidak di kiri. Lantas di mana? Lo antum beribadah kepada Allah, antum nggak tahu Allah itu di mana. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Udah dijawab kok sama Allah, ya. Jika hambaku bertanya kepadaku di mana aku, nggak usah jauh-jauh bilang di aras, di langit. Apa kata Allah? Qarib, aku sangat dekat. Lalu kenapa ada ayat Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa? Surat Thaha, bahkan diulang sampai 6-7 ayat. Allah Maha Rahman istawa di atas arsy. Kita sudah bahas ini sebelumnya, ya. Ya, biar Bapak tambah yakin. Biar Bapak tambah yakin, menghilangkan syak. Liyatma'inna qalbi, supaya tenang kalbunya. Insyaallah Allah yang kasih tenang. Allah itu bendakah? Bukan. Allah itu rohkah? Allah itu satu jenis dengan malaikat, satu jenis dengan jin, satu jenis dengan manusia. Nah, kita ini semua disebut jisim, benda. Yang butuh tempat itu hanyalah benda. Maka jika disebut Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, Allah bersemayam di atas arsy, haram dibayangkan Allah menempati sesuatu. Lalu apa maksudnya, Ustaz? Hanya Allah yang tahu. Mana dalil saya? Dalilnya dua. Surat Ali Imran, kemudian Asy-Syura, ya. Di Ali Imran disebutkan, "Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah." Tidak tahu takwilnya, penjelasannya, kecuali hanya Allah. Ciri-ciri orang yang menyimpang akidahnya, meskipun menyebut dirinya ahli sunnah, coba-coba mendetailkan makna istawa, menyimpang langsung akidahnya. Di kalbunya ada zaigh. Zaigh itu al-muyul ila dhalal, kecenderungan kepada penyimpangan dan kesesatan. Maka perhatikan, setiap orang membayangkan Allah bertempat, nur di kalbunya hilang, nur di wajahnya hancur. Kenapa? Pikirannya seharusnya tidak memikirkan itu. Maka ulama kita menyimpulkan, walasna mukallafina bihaza. Kita tidak ditaklif, dibebani untuk memahami ayat ini, karena ini termasuk ayat yang mutasyabihat, yang tahu hanya Allah. Saya mau tanya, langit kedua di mana? Bumi bulat atau datar? Benar bulat. Nggak tahu juga kan? Kemana-mana kita pergi datar kok. Tapi di foto sama NASA bulat. Nah, bingung kita. Bumi aja nggak tahu bulat sama datar. Langit kedua aja nggak tahu, apalagi langit ketiga, apalagi langit keempat, terus langit ketujuh, apalagi aras. Aras itu Allah sebut Rabbul Arsyil Azim, aras yang besar meliputi semua langit dan bumi.
Memikirkan dunia sekitar pun kita pusing, apalagi memikirkan tempat yang Allah sebut azim, besar. Besar menurut saya paling sebesar apa sih? Kalau besar menurut anak kecil ya paling segitu doang. Besar menurut Allah kita tidak bisa bayangkan. Maka Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik menjawab, apa makna istawa? Ala ma aradahu Allah wa rasuluhu. Yang tahu maknanya hanyalah sesuai dengan yang Allah maksud dan Rasul maksud. Yang Allah maksud mengenai istawa siapa yang tahu? Gak tahu. Kita nggak tahu, kita cuma dapat ayatnya. Gak usah jauh-jauh. Di mana roh Bapak? Yas'alunaka 'anir ruh, mereka bertanya kepadamu mengenai hakikat ruh. Ruh itu di mana? Hubungannya bagaimana dengan badan? Karena ada orang dipotong tangannya hidup, masih hidup. Dicangkok jantungnya masih hidup. Cangkok otaknya masih hidup. Terus roh itu di mana? Kita aja sampai hari ini tidak tahu roh di mana. Profesor kedokteran sampai hari ini nggak tahu roh di mana. Bahkan mereka nggak percaya ada roh. Ya, roh aja nggak tahu di mana, apalagi pencipta roh. Jadi pertanyaan aina Allah, di mana Allah? Kita lihat, ini hadis kan kita sudah bahas di tempat lain lebih dari 3 kali Pak. Kita pertegas di sini. Hadis aina Allah, di mana Allah? Hadis itu ditanyakan oleh Nabi ke perempuan yang IQ-nya rendah. Dia budak perempuan yang gak becus ngurus peternakan tuannya, namanya Ibnul Hakam. Ibnul Hakam kesal dengan budak perempuan ini, maka dibawa ke Nabi, ditanyakan, ya Rasulullah, in ra'aitaha mu'minah fa'atiqah. Jika engkau memandangnya, menilainya mukmin, aku akan memerdekakannya. Lalu Nabi tanya, riwayatnya ada banyak macam. Pertama, aina Allah, di mana Allah? Di langit. Di riwayat kedua gimana? Bukan di mana Allah. Atashhadina alla ilaha illallah. Di mana Allah? Bukan. Tapi apakah kamu bersaksi tiada yang disembah selain Allah? Lalu dia mengatakan asyhadu alla ilaha illallah. Saya mau tanya Pak, kalau ada non muslim mengatakan Allah di langit, dia langsung masuk Islam nggak? Langsung mu'alaf nggak? Kapan orang itu disebut muslim? Bersyahadat. Atas dasar ini, maka hadis aina Allah harus dijelaskan dengan hadis yang kedua, atashhadina alla ilaha illallah. Sebanyak itu hadis, kok sibuknya mah hadis aina Allah? Di mana Allah? Nggak ada kerjaan. Ya? Nggak ada kerjaan. Bolehkah menanyakan aina Allah? Bagi ulama yang memandang hadis ini sahih, sebagian mereka membolehkannya. Namun dalam ilmu akidah, setelah dibandingkan dengan ayat yang jelas lebih sahih daripada hadis ini, laisa kamitslihi syai', tiada yang menyerupainya sesuatu pun. Jika sesuatu selain Allah bertempat, maka Allah tidak bertempat. Maka saya meyakini Allah bersemayam di atas aras tanpa membutuhkannya sebagai tempat. Apa maknanya? Hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Siapa yang coba-coba cari maknanya, zaigh, di kalbunya ada kesesatan. Lalu kalau ditakwil dengan arti menguasai bagaimana? Itu beda bab. Kita nggak mau bahas malam ini. Ya, Bapak udah ketawa, udah tahu beliau ya. Jadi bolehkah meyakini Allah di atas? Enggak. Kenapa Imam Ibn Taimiyah masuk penjara? Bapak tahu? Karena dia meyakini Allah bertempat di atas bizatihi, dengan zatnya. Masuk penjara Pak. Karena berbahaya. Di zamannya Imam Ibn Taimiyah masuk penjara karena berbahaya bagi orang awam. Tapi gimana lagi, kitab-kitabnya tersebar hari ini. Tersebar hari ini. Oke, bagian akhir. Coba bandingkan. Jika Bapak masih ragu, Ar-Rahman 'ala arsy istawa, Allah bersama di atas aras. Satu. Kan ada lagi ayat. Wa huwa ma'akum ainama kuntum, dia bersamamu dimanapun kamu berada. Ayat-ayat ini bukan untuk dipikirkan. Ada lagi, fa ainama tuwallu fathamma wajhullah, kemanapun kamu mandang di situ ada wajah Allah. Kalau sudah lolos bab pertama, Allah bukan benda, Allah bukan roh, Allah bukan seperti yang kita lihat itu,
maka Bapak sudah lolos ya. Kalau sudah lolos, jika dia bukan benda, maka dia tidak butuh apa yang dibutuhkan benda. Bayangkan sekarang Al-Quran tapi nggak ada tempatnya, mushaf tapi nggak ada tempatnya. Bisa bayangin? Bayangkan diri saya sekarang Ar-Razi duduk tapi tidak bertempat. Bisa nggak? Nggak bisa. Kenapa? Saya benda. Allah bukan benda. Imam Ibnu Taimiyah terjebak dengan logikanya sendiri karena beliau mengharamkan falsafah, mengharamkan ilmu mantik. Tidak semua ilmu mantik dan falsafah itu haram. Ada yang haram. Imam Ghazali sudah tulis 3 hal, selebihnya boleh. Imam Ghazali sudah tulis Al-Munqiz minad Dhalal, kemudian Tahafut Falasifah, 2 kitab ini silakan dibaca, sudah ada terjemahannya. Imam Ibnu Taimiyah menghantam filsafat semua dan dia tulis kitab judulnya Ar-Raddu 'alal Mantiqiyyin. Kritik keras membatalkan ajaran orang-orang ahli mantik, ahli logika. Maka dia buat teori baru dan teorinya itu yang membuat dia terpenjara dalam pikirannya sendiri. Imam Ibnu Taimiyah dengan segala kecerdasannya dalam ilmu hadis dan fikih, ternyata beliau terjebak dengan logikanya. Apa kata beliau? Mana mungkin Allah itu tidak bertempat? Karena kita tidak bisa bayangkan sesuatu tidak bertempat. Terjebak nggak? Terjebak. Kenapa? Itulah akibat mengharamkan ilmu mantik. Maka Imam Ghazali mengatakan, orang yang nggak kenal ilmu mantik, fala yusaqu bi'ilmih, tidak dipercaya ilmunya. Oh, dijawab lagi. Imam Ghazali itu kan dikritik sama muridnya. Dia ingin memuntahkan filsafat tapi kemudian tidak bisa keluar. Kenapa? Sudah mendarah daging meracuni tubuhnya. Itu yang ngomong kan belum tahu Imam Ghazali sudah tobat. Ya, Imam Ghazali kan sudah kasih buku. Judulnya Al-Munqiz minad Dhalal. Kita khatam 95 kali Pak buku ini. Pengen tahu Ghazali itu siapa sih? Ternyata beliau sudah melewati filsafat, ilmu kalam, kebatinan sampai menjadi seorang sufi. Dan beliau nulis buku itu supaya orang tidak terjebak kepada logikanya atau ilmu kebatinannya atau filsafatnya. Maka beliau kasih rumus-rumus. Dalam ilmu akidah ini yang pantas dipelajari, ini yang tidak. Dalam ilmu filsafat ini yang boleh, ini yang tidak. Dalam ilmu rohani ini yang boleh, ini yang tidak. Dalam ilmu tasawuf ini yang bid'ah, ini yang tidak. Beliau sudah kasih rule yang sangat bagus. Tiba-tiba Imam Ghazali sekarang dikatakan oleh salah satu orang yang tidak punya adab, bakar kitab Imam Ghazali Ihya Ulumuddin. Kata dia, ya, dia nggak tahu kitab Ihya Ulumuddin itu walaupun ada 300 hadis palsu, masih tersisa hadis sahih, hasan dan dhaif 4.300 lebih. 4.300 lebih banyak dari jumlah hadis yang ada dalam sunan yang ke-6, Sunan Ibnu Majah. Berarti dia nggak baca Ihya Ulumuddin dari awal sampai akhir, ya, ngoceh tapi nggak tahu ilmunya. Imam Ghazali sendiri mengatakan bid'ati fil hadis muzjah, kemampuanku dalam hadis standar, tapi standarnya dia satu buku hadisnya 5.000-an. 5.000-an Pak, walaupun kemudian ada hadis dhaifnya, kan masih tersisa banyak. Nah, orang-orang yang begini sekarang kayaknya dia udah baca semua gitu ya kitab-kitab itu, ternyata enggak. Imam kritikus terhadap Imam Ghazali itu ada yang punya otoritas, namanya Ibnul Jauzi, imam ahli hadis palsu. Beliau keluarkan hadis-hadis palsu, lalu beliau ringkas kitab itu, judul kitabnya Minhajul Qasidin. Diikhtisar lagi oleh kakek guru Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah punya guru, gurunya punya guru, namanya Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, namanya Mukhtasar Minhajul Qasidin. Imam-imam salafi pakai kitab itu. Kok dia bilang bakar kitab itu? Ya, nggak tahu sejarah.